Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B mata kuliah model pengembangan organisasi akan menjelaskan model kongruensi dari Nadir and Usman. Di sini saya sebagai Alina Marasabila, IPM 2120 182. Saya Naga, Perkenalkan, nama saya Melani Fadila, IPM 2120 137. Perkenalkan, nama saya Reni Pandu Roman, NPM 2120 110. Perkenalkan, nama saya Bayu Hussein, NPM 2120 164. Di sini kita menjelaskan analisis diagnosis organisasi model kongruensi yang kata kuncinya itu ada 3, yaitu kesesuaian organisasi, budaya organisasi, dan perubahan organisasi. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi model diagnosis organisasi. Diagnosa organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan pendekatan sistematis untuk mengetahui apakah ada masalah dalam suatu organisasi. Pendekatan sistematis yang dimaksud yaitu menggunakan model berbasis bukti. Biasanya diagnosis organisasi dilakukan ketika organisasi sedang mengalami perubahan. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada hal yang menghalangi perubahan pada organisasi tersebut. Model diagnosa organisasi umumnya dilakukan pada area, proses, departemen, atau orang-orang yang spesifik. Melalui diagnosis, organisasi dapat mengetahui masalah yang terjadi pada pihak-pihak tersebut dan mengapa mereka tidak dapat mencapai tujuannya. Saya akan menjelaskan tentang model kesesuaian untuk analisis organisasi. Model kepatuhan Nadir-Usman untuk organisasi adalah alat diagnostik untuk organisasi untuk menunjukkan seberapa baik berbagai elemen organisasi bekerja sama. Hasilnya adalah performa gambar yang buruk. Kesenjangan ini harus ditutupi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas organisasi. Kesenjangan ini teridentifikasi karena model kepatuhan analisis organisasi mengkaji bagaimana perusahaan memproses informasi dan masukan dari sumber internal dan eksternal. Selain itu, menganalisis struktur komunikasi untuk membuat proses informasi seefisien mungkin. kemudian selanjutnya ada Nadir-Usman menerapkan konsep kongruensi pada model mereka. Mereka menggambarkan kesesuaian atau kesesuaian sebagai sejauh mana kebutuhan, tuntutan, sasaran, dan atau struktur dari suatu komponen sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, tujuan, sasaran, dan struktur komponen lainnya, yaitu seberapa baik pasangan komponen cocok bersama. Kemudian misalnya sebuah tugas menuntut tingkat keterampilan dan pengetahuan dan juga individu yang tersedia dan untuk melakukan tugas memiliki berbagai tingkat keterampilan dan pengalaman. Nadir-Usman menjelaskan bahwa semakin besar keterampilan dan pengetahuan yang cocok antara tugas dan individu, maka semakin efektif kinerjanya. Model ini juga disebut model kongruensi berdasarkan kesesuaian antar komponen sistem atau organisasi informal, tugas, pengaturan organisasi formal, dan juga individu. Di sini kami mencari penelitian terdahulu. Di sini yang pertama itu dari peneliti Alma Sabir 2016, judulnya itu Manajemen Kesesuaian Alat Diagnosis untuk Mengidentifikasi Area Masalah di Perusahaan. Ditemukan di Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Dan ada hasil penelitian model kongruensi membantu menganalisis masalah organisasi yang kompleks, memikirkan kesesuaian antara komponen, dan membantu perusahaan memikirkan dampak manajemen perubahan terhadap interaksi dan kinerja organisasi. Model melibatkan mengidentifikasi gejala-gejala masalah, kesenjangan input dan output. Yang kedua ada dari Nancy Haidar Ismail 2021 yang judulnya penelitiannya itu dampak kesesuaian lingkungan terhadap penampilan organisasi, efek mediasi, budaya, dan strategi. Ditemukan di Jurnal tentang Dinamika Sosioekonomi Global. Model kongruensi memungkinkan memahami lebih jauh untuk memahami prospektif, analitis, defensif atau reaktif organisasi itu sendiri. Pentingnya kesesuaian antar komponen kongruensi hanya disoroti, dan pendekatan ini tidak membahas hal-hal juga penting untuk dipahami di luar perusahaan. Kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam organisasi akan terpengaruh.
Yang ketiga yaitu dari Almas Farah Dina Dewi Istifada Riri Anggraini Set Yahyaiti 2023. Yang judulnya itu penentuan keberhasilan perubahan organisasi, tinjauan pustaka dan studi kasus pada lembaga keuangan yang ditemukan di Jurnal Ekonomi dan Manajemen, dan hasil penelitiannya adalah Studi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan organisasi dengan mengidentifikasi 39 model dari berbagai studi yang dikategorikan ke dalam 75 subfaktor dan 12 kategori. Peneliti ini menyoroti pentingnya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, motivasi, dan keterlibatan lembaga. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tindakan dan keputusan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kongruensi, yaitu di sini terdapat ada inputnya, ada transformation proses, ada output dan feedback. Di sini di input ada environment, history, dan research. Bisa dijelaskan bahwa environment atau faktor-faktor di luar organisasi meliputi pasar, klien atau pelanggan, supplier, pemerintah, termasuk juga badan-badan yang mengatur kondisi teknologi, serikat pekerja, pesaing, lembaga keuangan, dan kelompok kepentingan tertentu. Yang kedua itu ada history, yaitu bukti pertumbuhan organisasi yang dilakukan dengan cara sekarang ini besar dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu. Oleh karenanya sangat penting untuk memahami sebagian besar tahap-tahap pengembangan organisasi dari waktu ke waktu dan memahami sebaik mungkin dampak yang ada saat ini dari kejadian masa lalu. Misalnya keputusan strategik sebelumnya, perilaku para pimpinan, kunci, ciri berbagai krisis di waktu lalu, dan bagaimana respon organisasi terhadap hal tersebut serta evaluasi core value dan normanya. Yang ketiga dan resource itu adalah sumber daya, meliputi tangible dan intangible. Tangible resource meliputi pegawai, modal, teknologi, dan informasi. Dan adapun intangible aset di dalamnya adalah misalnya persepsi mengenai organisasi dan pasar atau persepsi mengenai iklim positif organisasi. Di sini ada strateginya. Nah, strateginya itu dalam terkandung keputusan-keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas untuk mengantisipasi keterbatasan dan peluang yang ditimbulkan oleh lingkungan. Di sini ada transformasi prosesnya, ada informal organisasional, work, people, dan formal organisasional. Ini informal. Nah, untuk transformasi proses ini dijelaskan bahwa menggunakan bisnis strateginya itu untuk mengetahui keluaran outputsnya. Semua hal yang terkait dalam konteks lingkungan, sumber daya, dan sejarah organisasi. Di sini saya akan menjelaskan work-nya itu yang diartikan sebagai aktivitas dasar dan melekat yang melibatkan organisasi dan unit-unit dalam upaya menindaklanjuti strategi yang dicanangkan organisasi. Yang kedua di sini ada people. People itu bisa diartikan sebagai pegawai. Yang menjadi permasalahan penting kayak isu adalah mengidentifikasikan sebagai mana karakteristik penting dalam orang-orang people yang bertanggung jawab dalam rentang tugas pada pekerjaan core work. Yang ketiga itu ada formal organisasional, yaitu pengaturan organisasi secara formal. Hal ini itu meliputi strukturnya, prosesnya, sistem, dan prosedur yang benar-benar ada. Yang keempat itu ada informal organisasional, yaitu organisasi informal hanya eksis pada saat dan tempat yang sama dengan formal agreements adalah seperangkat panduan informal tidak tertulis. Karena model ini dikembangkan melalui pendekatan open system, maka fokus utama kongruensi model itu adalah pada hubungan dan interaksi di antara komponen-komponen organisasi dan pada cara bagaimana hubungan-hubungan tersebut mempengaruhi kinerja performance. Di sini akan membahas mengenai bagaimana keterhubungan antara riset terdahulu
riset pertama 2018, 2021, dan 2023. Di sini tuh kita mengambil kata kunci yaitu kesesuaian organisasi, budaya organisasi, dan perubahan organisasi. Di mana setiap riset yang kita temui itu adanya keterlibatan atau hubungan antara riset 2018 dan 2021 ini. Yang pertama itu untuk riset 2018 itu yaitu menganalisis masalah organisasi yang kompleks, memikirkan kesesuaian antara komponen dan membantu perusahaan memikirkan dampak manajemen perubahan terhadap interaksi dan kinerja organisasi. Di mana riset yang kedua itu yang di tahun 2021 itu menjelaskan bahwa model kongruensi itu memungkinkan memahami lebih jauh untuk memahami prospektif, analitis, defensif, atau reaktif organisasi itu sendiri, yaitu pentingnya kesesuaian antara komponen kongruensi yang hanya disoroti dan pendekatan ini tidak membahas hal-hal penting untuk dipahami di luar perusahaan, di mana riset 2018 dan 2021 ini ada keterkaitan antara X dan Y ini yaitu pada kesesuaian organisasi. Di sini keterhubungan riset di tahun 2021 dan 2023 itu yaitu mengenai pentingnya kepemimpinan komunikasi yang efektif, motivasi dan keterlibatan lembaga. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tindakan dan keputusan yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Di mana di riset 2021 ini dijelaskan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam organisasi akan terpengaruh, dan di riset 2023 ini dijelaskan bahwa rekomendasi untuk meningkatkan tindakan dan keputusan serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir di tahun 2024 yaitu hasil diskusi dan riset kami melalui peneliti-peneliti terdahulu, yaitu yang berjudul Pengembangan Organisasi dalam Keberhasilan Transformasi Manajemen, Kesesuaian, dan Lingkungan Organisasi adalah hasil riset kelompok kami yang akan kami teliti di masa yang akan datang nanti. Presentasi mengenai model diagnosis kongruensi dari kelompok kami, semoga dapat